Oke, dalam berbisnis, menurut versi saya pribadi, ada 5 tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Black Sweet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman Black Sweet. Hari ini kebetulan gue bikin konten sendiri. Hari ini gue akan membahas tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya sendiri tentang dunia bisnis. Dan ini versi saya sendiri. Jadi untuk kalian yang mau mengikuti atau mencontoh cara saya atau tidak mengikuti cara contoh saya, itu tergantung masing-masing kalian. Mau mengikuti atau tidak itu hak kalian. Cuman saya hanya ingin membagi sharing beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan. Oke, dalam berbisnis, menurut versi saya pribadi, ada 5 tahapan. Yang pertama, niat atau rencana. Yang kedua, passion. Yang ketiga, no money. Yang keempat, action. Yang kelima, don't panic. Oke, yang pertama, niat. Kalian dalam berbisnis harus punya niat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kalian tidak memiliki niat, ya mungkin akan berjalan bisnisnya. Jadi yang pertama itu kalian harus punya keinginan dulu dari hati nurani. Gue pengen berbisnis, tapi kalian harus konsisten. Jangan kalian ingin berbisnis di awal mula, tapi di pertengahan kalian sudah malas. Oh no! Jadi sebaiknya kalian yang ingin berbisnis, kuatkan mental, kuatkan niat kalian dalam berbisnis. Jangan sampai nanti ada godaan dari omongan orang, godaan dari lawan berjualan, saingan, kalian malah jadi down dan kalian malah jadi malas lagi berbisnis. Jadi nomor 1 yaitu niat. Sekarang yang kedua yaitu passion. Nah, kalian kalau misalkan ingin berbisnis, sebaiknya lihat dulu nih karakter kalian, keinginan kalian apa dulu. Passion kalian tuh apa sih di fashion, di kuliner, atau di craft, atau yang lain sebagainya. Misalkan kalian lebih have fun atau lebih menikmati berbisnis atau menciptakan produk di kemeja, baju wanita, gamis, kerudung, masker, topi, dan sebagainya, lakukan. Kalau kalian punya keahlian dan menikmati enjoy di kerajinan, lakukan. Kalau kalian enjoy di kuliner, seneng-seneng mencicipi masak dan sebagainya, lakukan. Jadi kalian pilah dulu passion kalian tuh apa sebenarnya. Bergerak di bidang apa kalian ingin berbisnis. Jadi kenapa saya memberitahukan passion? Karena kalau misalkan kalian passionnya ternyata di kuliner, tapi kalian melakukan kerajinan yang tidak sesuai dengan keinginan hati nurani, saya yakin kalian tidak akan lama berbisnis itu. Karena apa? Kalian akan malas duluan, akan malas nantinya. Malas buat ini belum selesai, baru juga 30% buat, udah malas. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian senangnya di menjahit atau yang bisa hati kalian bikin enjoy, itu. Yang ketiga, no money. Ya, setiap bisnis memang membutuhkan modal. Setiap bisnis memang membutuhkan budget. Tapi tidak semua bisnis membutuhkan budget atau modal. Salah satunya, kalian bisa menjadi salah satu reseller di produk atau di vendor atau misalkan di
teman yang kalian kenal yang berjualan. Contoh misalkan kalian punya teman yang berjualan sepatu, yang memproduksi sepatu. Kalian bisa bekerja sama dengan dia untuk menjualkan produknya. Lalu kalian bisa ambil foto-fotonya, atau misalkan kalian bisa bawa sampel satu yang paling bagus. Nah, setelah kalian sudah membawa foto atau sampel, kalian bisa berjualan offline atau online. Kalau offline sebaiknya kerabat atau teman-teman kalian dulu untuk membeli produk kalian. Kalian tawarkan, versi kalian tawarkan seperti apa. Online, untuk di zaman teknologi canggih sekarang, online sudah paling bagus marketingnya sekarang. Kalian bisa menggunakan WhatsApp, Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Kalian bisa membuat ID atau akun untuk berjualan. Nah, kalian yang paling 3 days later. sarankan, kalau misalkan kalian ingin bekerja sama dengan vendor atau toko-toko, sebaiknya yang pertama kalian perhatikan, yaitu yang pertama adalah kuantitas orang atau pemilik toko tersebut. Bisa dipercaya atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Jangan sampai kalian nanti sudah bekerja sama, dia hilang. Yang kedua, kualitas produk dia bagaimana, rapihkah, baguskah. Di sepatu misalkan, lemnya apakah bagus, modelnya apakah bagus, atau misalkan packagingnya apakah rapi, dan sebagainya. Kalian perhatikan itu. Setelah kalian bekerja sama dan ternyata kualitas dan kuantitas segala macamnya sudah oke, kalian cukup mencari konsumen, minta DP-nya, hasil DP dari konsumen berikan kepada vendor. Vendor sudah, ini maaf, saya membicarakan apabila PO, pre-order. Biasanya ada DP 50%, DP itu diberikan kepada vendor 50%. Setelah vendor menyelesaikan PO tersebut, produk tersebut, vendor akan mengkonfirmasi kepada kalian bahwa produk tersebut telah selesai, maka silakan untuk melakukan pelunasan. Setelah pelunasan selesai, kalian minta lagi ke konsumen kalian untuk pelunasan. Pelunasan tersebut bisa langsung diterima oleh kalian, lalu sisa dari DP tadi, pelunasan tadi, berikan kepada vendor. Sisanya kalian dapat uang. Keuntungannya sudah di situ, sudah dapat. Oke. Terus kalau misalkan barangnya tidak PO, itu kalian bisa meminta langsung uangnya, lunas langsung diberikan kepada kalian, lalu kalian berikan kepada vendor. Kalau misalnya konsumen kan sekarang banyak, takut penipu, takut nggak jujur atau apa dan sebagainya, kalian bisa bekerja sama ke vendornya. Bagaimana kalau sistemnya kita misalkan ambil produk dulu, apakah boleh atau tidak, kalian tinggal negosiasi. Berikutnya, action. Kalau misalkan dalam berbisnis, kalian itu harus banyak 2,000 years later. praktek daripada teori. Karena di dalam praktek, kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman, kalian akan mendapatkan poin-poin, kalian akan mendapatkan hikmah, pelajaran, kalian akan mendapatkan wawasan, kalian akan mendapatkan relasi atau dan sebagainya. Dari situ kalian bisa, apabila mendapatkan kesulitan berjualan, kesulitan
produk yang bermasalah dan sebagainya, untuk awal kalian akan pusing dan mungkin akan lebih bingung untuk mencari solusinya. Tetapi lama-kelamaan kalian akan terbiasa dan mencari solusi sendiri. Jadi saran dari saya, lebih perbanyak action daripada teori. Oke. Yang kelima, no panic. Nah, untuk kalian apabila dalam berbisnis terdapat kendala seperti tertipu, lalu yang kedua misalkan stok atau barang kalian tidak terjual yang sudah lama, jangan panik. Kenapa? Karena semakin kalian panik, maka semua akan semakin berantakan. Sebaiknya kalian santai dulu, tarik napas, mencari hiburan, atau apapun itu yang membuat kalian bisa rileks. Nah, dalam mencari solusi, sebaiknya kalian memiliki pikiran yang jernih, tidak stres. Karena apabila kalian enjoy, solusi akan muncul sendiri. Dan jangan lupa, kalian harus banyak bertanya. Harus banyak bertanya kepada siapa? Kepada teman-teman kalian atau kepada orang tua atau siapapun itu yang sudah berpengalaman. Jangan malu bertanya. Sebaiknya kalian bertanya tentang solusi-solusi atau masalah apapun itu detail, tanyakan semua agar menjadi ilmu untuk kalian. Contoh seperti saya, dulu saya berbisnis, kalau misalkan saya bingung untuk memecahkan masalah, saya biasanya menanyakan teman-teman saya yang sudah berbisnis baik di bidang sama seperti saya atau berbeda. Saya bertanya kepada mereka, baik mereka senior atau mereka baru mulai. Apa sih kendalanya gini? Solusinya kalian bagaimana? Ada bla 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 bla. Nah, dari situ kalian akan mendapat pelajaran bagaimana solusi yang akan kalian dapat. Oke. Thank you.